Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Salvia dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini saya akan menceritakan tentang PPT yang berisikan sejarah masuknya Islam di Kerajaan Banten. Tahun 1525, Kerajaan Banten resmi berdiri. Jadi Hasanuddin itu berhasil merebut kekuasaan Banten dari tangan Kerajaan Sunda Pajajaran. Mulai saat itu dia mendirikan Kerajaan Banten dan menyebarkan Islam melalui jalur kekuasaan. Islam sudah ada di Banten sebelum Kerajaan Banten itu berdiri. Jadi Islam itu dibawa oleh pedagang Arab pada awal abad ke-15. Islamisasi Banten dilakukan oleh Syarif Hidayatullah yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Jadi anaknya Prabu Siliwangi yang perempuan itu kan nikah. Jadi punya anak namanya Syarif Hidayatullah, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hasanuddin dari mulai Gunung Pulau Sari sampai ujung Kulon. Nah, jadi kan si Syarif Hidayatullah itu kan nikahan sama Nyai Kawunganten. Dari pernikahan itu mendapatkan 2 orang anak, yaitu Ratu Winahon dan Hasanuddin. Si Syarif Hidayatullah itu dakwah bareng sama Hasanuddin, yaitu putranya sendiri, mulai dari Gunung Pulau Sari. Semenjak kepulangannya ke Cirebon, Hasanuddin jadi melanjutkan dakwahnya sendirian sampai ke ujung Kulon. Pokoknya itu antara hubungan yang sangat erat antara anak dan ayah ya. Nah, di dalam dakwahnya, Hasanuddin itu memasukkan budaya setempat seperti wayang agar ajaran Islam itu mudah diterima oleh masyarakat setempat. Penasaran kan siapa saja raja-raja yang pernah memimpin Banten? Sama, saya juga penasaran. Tapi kan saya yang bikin, jadi saya udah tahu dong. Oke, raja pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, memimpin dari 1552 sampai 1570. Seperti yang kita tahu ya, si Hasanuddin itu kan merupakan anak dari Syarif Hidayatullah dan cucu dari Prabu Siliwangi. Dan Hasanuddin itu kan juga menaklukkan Banten dari Kerajaan Sunda Pajajaran kan. Jadi kita tahu dong Hasanuddin siapa. Yang kedua, ada Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini memimpin dari 1570 sampai 1580. Lalu si Hasanuddin kan menikah sama putri Sultan Trenggono. Nah, dari pernikahan tersebut lahirnya 2 orang anak, yaitu Maulana Yusuf sama Sunan Parwoto. Sunan Parwoto merupakan sunan di Jepara. Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580. Yang ketiga ada Maulana Muhammad, memimpin dari 1580 sampai 1596. Jadi dia merupakan anak dari Maulana Yusuf. Seperti yang kita ketahui kan, Maulana Yusuf itu kan punya adik kan namanya Sunan Parwoto. Nah, jadi dia tuh iri karena tahtanya itu turunnya bukan ke dia tapi ke anaknya kan, karena dia meninggal pas udah punya anak. Karena naik tahta pada usia yang sangat muda itu menimbulkan keirian pada pamannya. Jadi mulailah tuh seleksi sama pamannya si Sunan Parwoto itu. Jadinya si Sunan Parwoto itu berniat untuk menyerang Maulana Muhammad kan. Pokoknya terjadilah debat perang saudara gitu kan. Si Sunan Parwoto itu menyerang kerajaannya si Maulana Muhammad. Karena dukungan ulama-ulama, jadinya Maulana Muhammad tetap bisa mempertahankan kerajaannya dari pamannya. Maulana Muhammad meninggal pada pertempuran Palembang di usianya yang ke-97 tahun. Yang keempat ada Pangeran Ratu atau Abdul Mufahir, memimpin dari 1596 sampai 1651. Nah, kalian ingat gak nih tahun yang bersejarah banget nih bagi Indonesia? Tahun 1596. Kenapa bersejarah? Karena itulah awal mula penderitaan masyarakat Indonesia yang dirasakan pada zaman dulu. Jadi tahun 1596 adalah tahun pertama kali bangsa Belanda menginjakan kaki di Indonesia, tepatnya di Banten. Kalian tahu dong pasti siapa? Yap, Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten pada 22 Juni 1596. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa, memimpin dari 1651 sampai 1682. Masa kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa merupakan golden hour-nya kerajaan Banten. Jadi itu masa-masa paling jaya lah pokoknya bagi kerajaan Banten itu kan. Tapi siapa sangka kisahnya dengan anaknya tidak seindah kisah Syarif Hidayatullah dengan Hasanuddin. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa memiliki anak yang namanya Sultan Haji. Sultan Haji itu diangkat menjadi pembantu raja atau gelar Sultan Abdul Qohar. Kehidupan awalnya berjalan biasa saja, tapi tiba-tiba Belanda itu menyebarkan isu berita hoaks atau berita bohong tentang tahta bapaknya itu si Sultan Ageng Tirtayasa. Jatuhnya itu bakal ke tangan Pangeran Purbaya, yaitu saudaranya. Karena merasa tidak terima, karena merasa itu tuh plot twist banget kan. Jadi tuh dia kayak netting gitu kan. Kok bisa gitu yang dapat tuh Pangeran Purbaya? Kan aku yang dijadiin raja pembantu sama ayah. Mulailah tuh terpancing omongan setan. Makan tuh omongannya si Belanda. Akhirnya dia tuh kayak mau menyerang bapaknya sendiri. Dengar isu-isu seperti itu, si Belanda itu menawarkan untuk membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah tahta akan jatuh ke tangan Sultan Haji jika Sultan Haji menepati syarat berikut ini. Yang pertama, Banten harus menyerahkan wilayah Cirebon. Yang kedua, monopoli lada di Banten harus dipegang oleh VOC. Yang ketiga, Kesultanan Banten harus mengusir pedagang-pedagang dari Persia, Cina, Arab, dan India.
Yang keempat, Banten harus membayar sebesar Rp600.000 jika persyaratannya itu dilanggar. Dan yang kelima, pasukan Banten yang menguasai daerah pesisir pantai dan pedalaman Priangan harus segera ditarik mundur. Kelihatan banget kan ya kalau misalnya VOC nih ngajuin kesepakatan itu pasti bukan untuk kepentingan bersama, itu pasti simbiosis parasitisme, pasti enggak ada namanya simbiosis mutualisme sama VOC, itu enggak ada. Tapi karena udah kemakan omongan setan dan udah kemakan amarah tuh ya, jadinya Sultan Haji mengiyakanlah itu persyaratan. Wah, ini mulai panas. Ini terjadilah perselisihan saudara ayah dan anak gelut. Akhirnya tertangkaplah itu si Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah tertangkap, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa dipenjara dan meninggal Batavia tahun 1691. Banten itu menjadi bandar perdagangan internasional dan bandarnya persebaran agama Islam. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena Banten itu letaknya strategis ya teman. Jadinya kayak strategis tuh, masih strategis. Jadi Banten itu letaknya strategis dalam dunia perdagangan internasional. Selain itu, karena kondisinya saat itu kan sedang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis kan. Jadinya tahu nggak sih kan kalau misalnya orang-orang tuh pada nongkrongnya di Malaka. Jadi karena Malaka udah dikuasain sama Portugis, jadinya mereka pindahlah tuh ke Banten. Dan karena Banten itu memiliki ekspor yang penting. Kalian tahu kan itu apa? Pentingnya adalah lada. Selain itu, Banten juga dikunjungi oleh berbagai bangsa seperti India, Cina, Turki, Persia, Gujarat, dan sebagainya. Akhirnya, karena banyak bangsa yang menetap di Banten, lama-lama didirikanlah kampung-kampung asal negara mereka, tapi didirikannya di Banten. Seperti bangsa Arab yang mendirikan kampung Pakojan, bangsa Cina mendirikan kampung Pacinan, Indonesia mendirikan kampung Banda, kampung Jawa, dan sebagainya. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong Banten untuk mendirikan pelabuhan besar di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Kenapa kok didirikan pelabuhan? Karena untuk memudahkan proses ekspor lada luar daerah Banten. Selain itu, Maulana Yusuf itu melakukan perluasan wilayah ke Lampung, jadi menambah pasokan ekonomi dari Banten itu. Setelah Banten diislamkan oleh Fatahillah pada tahun 1527, sosial budaya Banten yang dari awalnya Buddha, Hindu, berangsur-angsur mulai berubah menjadi aliran Islam. Setelah Banten berhasil melakukan kerajaan Sunda Pajajaran, Islam di situ tuh semakin kuat gitu, bahkan sampai ke pedalaman kan. Itu awalnya kan kuasanya sama Sunda Pajajaran. Nah, pasti kan ada tuh yang namanya pendukung setia Sunda Pajajaran. Sunda Pajajaran udah kalah kan, jadinya si pendukung setianya Sunda Pajajaran itu mulai masuk ke dalam pedalaman, tepatnya di daerah Banten Selatan. Itulah suku yang kenal dengan suku Baduy. Jadi suku Baduy itu menolak ajaran Islam dari luar dan punya kepercayaannya sendiri, yaitu Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan yang pertama. Kehidupan seni budaya Islam dapat ditemukan pada Masjid Agung Banten atau Tumpang 5 dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Ada juga nih bangunan yang serupa istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardel yang merupakan orang Belanda pelarian Batavia yang telah menganut agama Islam. Jadi itu susunan istana yang dia bangun itu menyerupai bangunan istana-istana Eropa, guys. Secara geografis, Kerajaan Banten berletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah di selatan bagian Jawa Barat. Jadi karena daerah kekuasaannya yang lumayan strategis ya, Banten menjadi penguasa jalur perdagangan internasional di Selat Sunda itu tadi. Berdasarkan data arkeologis, masyarakat Banten sebelum masuknya Islam itu menganut kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Berdasarkan dari kerajaan-kerajaan yang membawa agama tersebut seperti Tarumanegara, Sriwijaya, dan Sunda Pajajaran. Terdapat sisa-sisa bangunan peninggalan megalitik tua yang berasal dari tahun 4500 sebelum Masehi sampai awal Masehi. Seperti menhir di lereng Gunung Karang di Pandeglang, kubur tempayan di Anyer, kapak batu di Cigelis, dan yang lainnya. Kalian bisa searching ya guys di Google. Kerajaan Banten mengalami munduran atau hampir diambang kehancurannya dari ceritanya si Sultan Ageng Tirtayasa sama anaknya tuh yang namanya Sultan Haji tadi kan, karena udah dipukul mundur oleh pasukan VOC Belanda dan Sultan Haji. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa bersama dua orang anaknya yaitu Saudara Purbaya dan Syekh Yusuf pergi ke pedalaman Sunda. Namun pada 14 Maret 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Akhirnya dipenjarakan dan meninggal di Batavia. Disusul dengan tangkapnya Syekh Yusuf itu pada tanggal 14 Desember 1683. Nah, merasa sudah kehilangan anggota tuh, akhirnya si Pangeran Purbaya menyerahkan diri pada Belanda. Atas kemenangannya itu, Sultan Haji tidak hanya memberikan kesepakatan yang dijanjikan, yaitu memberikan wilayah Cirebon pada Belanda, tapi dia juga memberikan wilayah Lampung kepada itu si VOC Belanda itu kan.
Tapi guys, tanggal 22 Agustus 1682 ada pengumuman yang menyatakan bahwa monopoli lada di Lampung sepenuhnya harus dipegang sama VOC. Tuh bener-bener. Nah, yaudah kan tuh Sultan Haji meninggal tuh akhirnya kan pada tahun 1687. Sepeninggal Sultan Haji itu, akhirnya VOC makin menguasai Banten, bahkan menguasai semua monopolinya. Akhirnya pengangkatan semua sultan-sultan Banten itu harus melewati persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindian Belanda di Batavia. Nah, terpilihlah tuh Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya atas persetujuan si Gubernur Jenderal Hindian Belanda. Habis itu diganti lagi sama Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Pada tahun 1808 sampai 1810, Gubernur Hindia Jenderal Belanda menyerang Banten pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin. Kenapa kok tiba-tiba diserang? Karena sultannya itu menolak permintaan Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kotanya Banten di Anyer, guys. Karena itu diserang tuh Banten. Akhirnya pada 1813 Banten runtuh di tangan Inggris. Nggak terasa kita udah ada di penghujung cerita. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan, kekurangan, atau tipe-tipe sedikit lah. Karena saya ini manusia biasa. Jadi hope you enjoy, hope you like it. Semoga nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.